Jadi, pengertian dari ANOVA atau Analysis of Variance merupakan metode untuk menguji hubungan antara satu variabel dependen dengan satu variabel lainnya, atau biasa disebut dengan independen atau skala metrik dan non metrik. Nah, apa ya? Kita misalkan ini contoh ya. Misalnya kita ingin mengetahui apakah pengalaman kerja dari seseorang ini atau sebelumnya dapat dipengaruhi oleh jabatan atau nanti job kategorinya. Nah, hubungan antara satu variabel dependen dengan satu variabel independen itu disebut dengan on the way ANOVA. Jadi pada kasus satu dependen atau metrik dan 2 atau 3 variabel independen kategorikal biasa disebut dengan two-way ANOVA atau three ways ANOVA. Nah, ANOVA ini dapat digunakan untuk mengetahui pengaruh utama dan pengaruh interaksi dari variabel independen kategorikal. Nah, pengaruh dari variabel kategorikal terhadap variabel dependent metrik. Jadi pengaruh utamanya itu adalah secara langsung ini dari variabel independen terhadap variabel dependen. Nah, sedangkan pengaruh interaksi ini adalah pengaruh bersama-sama atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen. Nah, ada tiga asumsi yang dapat digunakan untuk menguji statistik ANOVA. Ada yang dibilang homogen of variance, ada random sampling, ada multivariance normality. Jadi Analysis of variance ini digunakan untuk membandingkan nilai-nilai atau rata-rata, atau bisa juga dikatakan lebih sampel yang tidak berhubungan pada dasarnya dapat menggunakan F-test atau estimate between group variance dibandingkan dengan estimate with group variance, atau dapat kita gunakan langsung secara rumus. Nah, selanjutnya saya akan mempraktekkan ANOVA ini dalam aplikasi SPSS. Oke, sekarang kita akan menganalisis dan langsung mempraktekkan dalam aplikasi SPSS tersebut. Nah, di sini ada data mentahnya dari penjualan merek HP, ya ada Samsung, Oppo, Vivo, dan juga Lenovo. Nah, kita akan menganalisis hitungan rata-rata penjualannya pada saat 1 bulan penjualan. Ada pekan pertama, kedua, ketiga, dan juga keempat. Nah, sebelum kita memasukkan ke dalam aplikasi SPSS itu kita harus mengcoding terlebih dahulu data-data tersebut, seperti yang ini Samsung, Oppo, Vivo, dan Lenovo. Nah, kita memberikan keterangan ya, yang pertama kita beri angka 1 yaitu Samsung, 2 Oppo, 3 Vivo, dan 4 juga Lenovo. Nah, setelah itu kita berikan kotak seperti ini, sudah jelas dan sudah cantik. Setelah itu kita beralih ke aplikasi SPSS. Nah, di dalam layar variable view ini, di kolom pertama itu kita berikan X.
Terus di labelnya kita berikan nama, yaitu merek HP. Nah, di kolom sebelahnya values itu kita value-nya itu 1, yang tadi data kode yang kita sudah sepakati, yaitu Samsung, tambahkan 2 Oppo, ketiga Vivo, dan yang keempat adalah Lenovo. Nah, setelah itu kita tekan OK. Nah, di bagian desimal kita ndak usah ada angkanya, jadi 0 saja. Dan terus di kolom kedua kita ketik Y. Setelah itu di labelnya adalah penghasilan. Nah, sama juga desimalnya 0. Nah, setelah itu kita beralih ke data view. Nah, untuk mengambil datanya kita pergi ke Excel. Setelah itu mengcopy paste shift dari merek sama penjualan. Nah, setelah itu kita Ctrl C, lalu beralih lagi ke aplikasi SPSS dan pastenya Ctrl V, dan kita akan menunggu hasilnya. Nah, hasilnya sudah ada, sudah muncul. Nah, setelah itu kita pergi ke analyze. Nah, di analyze ini ada di deskriptif statistik. Di deskriptif statistik juga ada kolom yang frequency, deskriptif, explore, course table, truth analysis, ratio, PNP plot, and Q plot. Nah, kita pergi ke explore. Nah, setelah ke explore, nah di sini penghasilan itu berada di dependent list, and merek HP berada di factor list. Nah, sebelum kita tekan OK ini, kita ke plots terlebih dahulu. Setelah itu kita centang di sini normality plots with stats, and then continue and pass. Kita ulang ya. Analyze, setelah itu deskripsi statistik, terus explore. Setelah itu plotnya tadi sudah, baru kita OK. Nah, kita akan menunggu hasil dari yang telah kita OK kan tadi. Nah, ini masih menunggu hasilnya. Nah, ini ada cash processing summary-nya itu. Nah, valid persennya itu 100%. Terus jumlah data itu ada 4 karena 1 bulan jadi 4. 1 bulan 4 minggu. Dan ini adalah deskriptifnya. Merek HP Samsung mediannya itu 42,75. Terus mediannya itu 41,50, variansnya 52,917. Terus standar deviasinya 7,274. Terus Oppo mediannya 38,75, mediannya 37, varians 42, standar deviasi 6,5. Terus Vivo-nya itu mediannya itu 34,50, mediannya itu adalah 34,50, variansnya itu 4,333. Standar deviasinya itu 2,0,82. Dan yang terakhir ada Lenovo, mediannya itu 35, mediannya 34,50, variasinya 10, dan standar deviasinya itu 3,162.
Terus di sini ada penghasilannya, stem and leaf plots-nya. Ini dia normal Q and Q plus-nya juga ada. Ini ada grafiknya 35. Terus ini dan selesai. Sekian video saya mengenai materi ANOVA ini. Kurang dan lebihnya mohon Bapak maafkan, dan terima kasih.